Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Ihsan dari semester 3B. Di sini saya ingin mereview kembali materi bab kedua tentang penyertaan yang diajarkan oleh Profesor Dr. Haja Heni Nuraini SMH dengan dosen pendamping Dr. Randy Adidayandi SMH. Istilah penyertaan disebut tiga turut campur dalam peristiwa pidana, turut berbuat delik, turut serta atau determining complicity participation dan lain-lain. Pengaturan penyertaan secara umum diatur dalam buku 1 bab kelima KUHP pasal 55 sampai 62 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Secara khusus diatur secara tersebar dalam buku 2 KUHP, buku 3 KUHP, dan di beberapa peraturan di luar KUHP atau tindak pidana khusus. Pengertian penyertaan. Penyertaan adalah apabila suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang atau beberapa orang melibatkan diri dalam satu tindak pidana. Bentuk-bentuk penyertaan ada Z di head plegen yang melakukan, Z di head don plegen yang menyuruh melakukan, Z di head mede plegen turut serta melakukan, Z di head with locking yang membujuk menggerakkan, Z di head mede plegen head yang membantu melakukan. Penggolongan penyertaan menurut KUHP. 1. Golongan pelaku. Bentuk 1 sampai bentuk 4 yaitu bukan pelaku tindak pidana, tapi mempertanggungjawaban pidana disamakan dengan pelaku. 2. Golongan pembantu. Bentuk kelima yaitu diatur dalam pasal 56 dan pasal 57 KUHP. Menurut doktrin, bentuk penyertaan yang berdiri sendiri artinya pelaku bertanggung jawab serta sendiri-sendiri atas perbuatannya, yaitu bentuk 1 sampai dengan bentuk 3. Bentuk penyertaan yang pertanggungjawabannya pesertanya bertanggung pada perbuatan peserta lainnya sebagai perbuatan yang dapat dihukum, yaitu bentuk 4 dan bentuk 5. Bentuk 1 atau plager atau dader, yaitu pelaku yang melakukan tindak pidana. Dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai pelaku tunggal atau dapat juga sebagai pelaku jamak. Atas dasar itu ada dua pandangan. Satu pandangan yang luas, pelaku adalah tiap orang yang menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan delik pasal 55 KUHP. Pandangan yang sempit, pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatannya sesuai dengan rumusan delik, jadi pelaku sama dengan dender. Jadi pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik, tetapi pembuat undang-undang tidak menentukan secara pasti siapa yang dapat jadi pelaku, sehingga menimbulkan kesulitan dalam praktik. Bentuk kedua, don plager, menyuruh melakukan, yaitu orang yang melakukan tindak pidana menggunakan orang lain sebagai perantara, tapi perantara itu hanya berperan sebagai alat. Dengan demikian, don plager mempunyai ciri. 1. Ada dua pihak, yaitu pelaku langsung dan pelaku tidak langsung. Dalam don plagen terdapat unsur-unsur: A. Alat yang dipakai adalah manusia. B. Alat yang dipakai harus berbuat aktif. C. Yang dapat dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan. Penyebab tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang disuruh adalah karena orang tersebut hanya berperan sebagai alat atau pelaku material yang didasarkan pada 1. Tidak sempurna pertumbuhan jiwanya. Pasal 44 adanya keadaan yang memaksa. Pasal 48 ada perintah jabatan yang tidak sah. Adanya kekeliruan atau pemalsuan, tidak mempunyai maksud untuk melakukan kejahatan seperti disyaratkan dalam undang-undang. Bentuk ketiga, turut serta melakukan mede plager. KUHP tidak memberikan definisi, tetapi MVT memberikan pengertian bahwa orang yang turut serta melakukan ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Syarat-syarat turut serta melakukan mede plager adalah ada kerjasama secara sadar. Kerjasama di sini harus ditujukan pada suatu perbuatan yang berupa kejahatan. Ada kerjasama secara fisik. Kerjasama di sini merupakan suatu delik yang ditujukan pada suatu akibat, yaitu adanya perbuatan berupa kejahatan. Ada juga pertanggungjawaban pembantu. Pembedaan untuk pembantu adalah lebih ringan dari pelaku. Pasal 57 ayat 1 dan ayat 2 KUHP, yaitu maksimum pidana pokok dikurangi 1/3. Apabila kejahatan diancam hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup, maka maksimum pidana untuk pembantu adalah 15 tahun. Pengecualian terhadap prinsip di atas adalah pasal 333 merampas kemerdekaan orang untuk membantu dipidana sama dengan pelaku. Pasal 231 penyimpanan barang pembantu dipidana sama dengan pelaku.
Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan di bab kedua tentang penyertaan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.